Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Wah, nggak kerasa ya, udah setengah jalan nih masuk puasa. Semoga puasa teman-teman lancar ya, berkah di bulan ini. Amin. Nah, pada video kali ini Rahasia Blogger mau share mengenai backlink juga nih. Cuman kalau kemarin-kemarin saya share tuh backlink A, B, C, D. Nah, sekarang saya mau kasih tahu gimana caranya nyari backlink tanpa tools ya. Jadi cara ini benar-benar simpel dan terbukti bisa nyari backlink yang terindeks. Nah, biasanya kan di channel-channel saya tunjukin tuh ya backlink yang bisa keindeks yang mana ya kan. Rata-rata isi backlinknya udah saya praktekin dulu, masuk ke Google Search Console, baru bisa saya share ke teman-teman. Nah, terus ada yang bertanya tuh, Bang, di saya kok nggak masuk-masuk, lama masuknya, di sini nggak masuk. Emang kadang-kadang begitu, kita susah yang kontrolnya ya. Misalnya saya tester di 3 situs ya dengan backlink yang sama ya. Di 3 situs itu kadang-kadang nggak semua bisa ke indeks, ada yang di 2 situs ke indeks, di situs 1 nggak ke indeks begitu. Padahal treatmentnya sama ya, dibikin konten kayak biasa, terus saya ping, saya tier dan sebagainya ya, memang begitu. Tapi kan masih banyak backlink yang lain itu ya. Ya masalah pengindeksan lagi pula hak sepenuhnya pada Google, kita nggak bisa ngontrol ya. Jangankan gitu, yang udah ada Google Search Console-nya aja, misalnya kita punya Blogspot ya, kita indeks sendiri kadang nggak ke indeks ya kan. Ya begitulah, apalagi backlink gitu. Tapi intinya sih ya, kalau temen-temen mau nge-backlink emang nggak bisa sedikit-sedikit, 1, 2 ya, nggak bisa gitu juga, emang masih agak banyak, tapi nggak masif ya. Nggak pakai tools juga nggak saya sarankan sih sebenarnya, nggak terlalu masif banget, misalnya sehari 10-20 cukup lah gitu. Jadi kan diantara 20 itu kemungkinan ya 90%, 95% bisa ke indeks ya kalau treatmentnya bagus. Cuma kalau didimin aja juga kadang-kadang nanti terindeks juga kok gitu ya. Jadi gitu teman-teman, sebelum masuk ke materi gimana nyari backlink, teman-teman bisa subscribe dulu ya channel ini. Udah, oke. Ini ya, misalnya saya ngambil contoh ini nih, apa kemarin saya nemu, nggak kemarin sih, udah agak lama juga, ini blog Thailand nih, web Thailand ya, tentang properti atau apa ya, kita lihat ya, kita lihat oh ya, bahasanya Vietnam ya, itu Vietnamese. Ini kayaknya konstruksi ya. Nah, rupa-rupanya saya pernah ketemu dia lagi apa, link ini di lagi nge-backlink di mana gitu ya, saya lupa. Terus saya telusuri gitu sumber backlink. Ternyata dia punya backlink profile yang ya oke lah gitu, yang gratisan ya ini ya, bukan PBN dan sebagainya, enggak, kita nggak berbicara ke situ. Jadi gini nih, situs dia namanya Dovenhan H ya, susah begitulah. Jadi cara nyari backlinknya tuh gampang banget, simpel banget. Teman-teman ngandelin Google, kalau punya mouse pakai mouse, kalau enggak bisa cek manual ya, nggak masalah, ini nggak bergantung sama tools sebenarnya, bisa cek secara manual juga. Tools ini pun, mouse ini gratis, teman-teman bisa daftar ya kan, ekstensi mouse gratis kok, nggak bayar. Ini di Dovenhan ini contoh aja ya, saya kasih contoh, nanti teman-teman bisa kembangin sendiri. Dia ini banyak yang udah ke indeks Google. Nah tuh misalnya Dribble nih, Dribble ini backlink juga ini ya, backlink profile juga. Coba kita cek ya, kita buka. Nah di situ saya tahu, oh berarti emang Dribble ini bisa ke indeks Google, karena ada beberapa website yang emang mesti premium dulu, kalau nggak apa, tag no indexnya dia nggak bakal hilang. Nah kalau misalnya web udah memberlakukan no index, otomatis kan nggak bisa ke indeks di sini, mesti dipaksain juga di search engine ya, karena di robotnya udah dia setting no index. Nah kalau yang udah ke indeks di Google ini berarti tandanya bisa ke indeks nih. Nah kita tinggal nyontek dari situ aja, gampang banget kan. Nah itu saya dapat backlink kontekstual dari dulu, salah satunya bukan backlink kontekstual ya, maksudnya backlink apapun yang ke indeks, salah satunya dengan cara ini cuma salah satu cara aja ya, karena masih banyak cara lain, mungkin next time saya share lagi. Nah Dribble ya, ini Dribble link profile, no dia nyepam ke sini no. Ya kan, ini no follow sih kalau nggak salah Dribble tuh kan. Nah, kalau di mouse ini yang ungu no follow, yang ini pak apa ini namanya, ini biru Sabilo kali ya, itu di follow tuh teman-teman, dia bisa nyari tuh
follow no follow. Nah ini kalau udah ke indeks berarti ini ke indeks juga, nanti kecatat di Google Search Console gitu. Nah, dari backlink yang dia tanam rupa-rupanya dia nyepam juga nih, nyepam link yang lain ini. Tuh ada channel YouTube, SoundCloud apa. Nah ini bisa kita jadiin backlink kita juga. Tuh ya, jadi ini kan, jadi berantai kan. Nah gitu caranya teman-teman. Tuh saya nggak kalau misalnya saya pengen nyari backlink kayak gini, saya nggak perlu ragu lagi ini bisa ke indeks apa enggak. Kalau udah di Google di sini biasanya udah bisa ke indeks gitu, jadi saya nggak perlu repot gimana dulu gitu ya. Ini saya udah tahu ke indeks, saya tanam. Mau masalah ke indeks apa enggaknya, yang penting saya udah ping, saya udah tir ya, dibikin terdua, ya udah saya diemin aja. Tinggal tunggu setiap hari Kamis biasanya kalau nggak salah tuh, cek di Google Search Console ya. Kamis siang apa jam 1 jam 2 tuh biasanya mulai pada nongol tuh backlink tuh. Kalau nggak salah saya begitu ya. Saya perhatiin beberapa webmaster saya tiap Kamis siang mulai tuh update tuh link backlink yang nongol di Google Search Console. Nah DeviantArt bagus. Nah ini kalau mau teman-teman percaya DAPA, ini patokannya ada ya. Kalau pakai tools ini lebih memudahkan. Kalau nggak ada tools juga bisa cari manual ya di DAPA Checker, gampang lah. Misalnya DAPA Checker saya buka dulu ya, coba. Oh ya, bisa ngecek di sini ya, mouse checker, tinggal paste URL-nya, buka URL sini, checklist captcha-nya, cek, udah nanti ketahuan. Kalau mau pakai plugin ini sih, pakai extension ini sih lebih gampang aja saya. Itu tuh Papyrus tuh, lumayan kan. Nah ini udah bisa ke indeks nih, jadi teman-teman tinggal bikin di sini aja gitu. Tuh, ya kan. Banyak juga sih yang nge-share, kalau saya lihat di Google tuh yang nge-share backlink di artikel ya. Bahkan kita nggak tahu dia bisa ke indeks apa enggak. Nah, kalau udah dijabarin kayak gini kan ketahuan nih, ini bisa ke indeks apa enggak. Tapi mesti dicek dulu ya satu-satu. Itu misalnya nih Project Libre, kita cek ya. Nah selanjutnya kalau saya udah ngecek ke dalamnya ya, ke dalam situsnya, ini saya cek dulu ini do follow atau no follow. Kalau teman-teman nggak ada tuh belum menginstal ekstensinya, langsung aja klik kanan ya, bisa inspect aja, inspect elemen. Di linknya ini klik kanan, inspect elemen. Nah, misalnya Twitter dia tuh do follow nih biasanya nih ya, kan karena nggak ada rel no follow, berarti do follow tuh ya. Coba kita cek tuh kan, do follow semua. Gitu teman-teman. Hanya saya banyak juga dapat backlink yang profile dari sini, profile kontekstual dan lain-lain. Waktu itu juga ada yang nanya tuh, bang share backlink komentar, komen juga ke indeks kok. Biasanya ke indeks, komentar itu paling gampang ke indeks, malah komentar guestbook itu gampang-gampang ke indeks kalau saya ya. Makanya backlink tipe itu ditaruh di tier paling bawah tuh biasanya, buat nopang si tier 2 nya itu. Goodreads, ini Goodreads situs bagus tuh, tapi no follow nih kayaknya tuh kan. Banyak tuh, udah berapa halaman tuh dia. Kita tinggal ini aja nih apa, tinggal contek satu persatu ya kan. Ini salah satu contohnya aja ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman pengen cek backlink kompetitor bisa juga dari situ, dari ini tambahin lah misalnya keyword dia apa ya kira-kira. Biasanya sih paling umum misalnya nembak ke homepage, judulnya ya misalnya detik.com, teman-teman ketik aja detik.com di Google ini, kita cek. Nah di situ kan bisa jadi paste atau linknya mati. Nah itu kita berarti itu bukan sumber backlink. Yang sumber backlink yang kayak tadi gini, misalnya ini nih, itu profile nih ya, yang kayak tadi lah. Nanti teman-teman juga tahu kalau udah ngebiasa nge-backlink gitu kan. Pokoknya cara nanam backlink ya begitu-begitu aja. Kalau umpamanya teman-teman malas nyari tahu, nanti juga besok-besok juga saya bakal sering nge-link lagi kok, ngasih backlink cara-caranya. Karena nggak selalu sama ya, nanam backlink di A, di B, di C nggak selalu sama caranya. Kadang-kadang perlu dicoba-coba terus berkali-kali.
Ini capcaynya nih, coba saya ganti yang lain dulu ya. Salah, NX sponsor. Terus teman-teman kalau mau ngopi duplikatin backlinknya dia nih, maksudnya pengen bikin backlink kayak dia, kalau bisa jangan yang DA nya tinggi semua, terus yang do follow semua jangan dicampur ya teman-teman ya, biar kelihatan natural. Soalnya kalau backlinknya dari high authority semua terus do follow semua, wah itu bakal di notice search engine ya, nggak natural kan. Kalau natural itu sumber backlink macam-macam ya, ada yang dari komen, profile, kontekstual dan sebagainya gitu. Nah nih bisa nih tuh do follow tuh, do follow dan mau follow tuh ya. Kita mesti cek kadang-kadang beberapa website itu linknya mati ya, jadi nggak bisa ke indeks halamannya tapi linknya mati, dibikin plain text jadi nggak kehitung backlink di search console-nya gitu, sayang. Tuh, makanya mesti dicek satu-satu tuh, banyak banget tuh dia tuh. Itu berlaku buat backlink yang lain ya teman-teman ya. Teman-teman ini aja contek kira-kira di niche, misalnya teman-teman nulis niche-nya tentang tanaman, kira-kira web tanaman siapa nih yang paling ya, yang kira-kira bersinar lah, bisa ketik aja nama judul blognya di sini terus .com atau apa ya, gimana ya, intinya cari keywordnya dia itu udah ketahuan tuh. Rata-rata kan orang-orang kan nanam backlink buat di awal tuh tertuju ke homepage yang branding dulu, misalnya kayak tanaman hias ya, umpamanya nama blognya tanaman hias terus tanamanhias.com, biasanya kan kayak ancur teksnya tuh tanaman hias, atau langsung jajarin aja nih kayak gini nih, misalnya kan tanaman hias pakai spasi ya, tanaman spasi hias. Ini jangan teman-teman, jajarin aja kayak gini tanaman hias itu. Nah nanti biasanya nongol tuh link-linknya dia yang dia taruh. Nah di misalnya profile yang terutama banyak ketemu backlink profile ini kan rata-rata ngancornya naked URL ya, jadi URL telanjang kayak tadi gitu, rata-rata begitu. Nah itu gampang ngedetect sebenarnya. Nah, ada juga yang kayak gini ya, anjor teks dari website doang tuh. Nah teman-teman mesti jeli ya, naruh kira-kira ini bisa ditaruhin link apa enggak, takutnya nggak bisa gitu, cuma halaman profile biasa. Biasalah trial error sendiri ya, biar tahu tuh link edunya dia. Ada juga yang udah dihapus ya sama administrator websitenya, wajar lah, namanya kita mungkin dikira spam, dikira apa, bikin aja backlink lagi selama masih banyak sumbernya ya kan, nggak usah takut ini dihapus dikira spam apa, masih banyak yang lain kok. Emang begitu, masalahnya sampai sekarang aja saya kan masih nge-backlink terus gitu, ada senggang gitu saya nge-backlink, ada senggang saya nge-backlink gitu. Emang begitu dari waktu-waktu, terlebih buat ini ya, web yang mengutamakan rutinitas update rutin kayak portal berita atau ya yang kayak gitu-gitu deh. Karena kan itu kan kita mesti bikin backlink juga, mesti update artikel juga ya. Ya kalau kayak gitu biasanya saya seminggu sekali aja lah cukup gitu, sisihin waktu. Dan itu nembaknya kalau yang blog rutin update ya, misalnya tiap hari ya, yang tiap hari terutama itu tembak ke homepage-nya aja, karena homepage itu bisa ngalirin link just ke artikel-artikel yang lain, jadi nanti artikel yang lain juga agak sedikit keangkat gitu powernya ya. Kalau misalnya yang update-nya seminggu sekali atau 2 minggu sekali tapi bikin artikelnya yang artikel bagus lah, artikel pilar-pilar gitu ya, yang kira-kira berpotensi ngundang traffic, nah itu teman-teman bisa tembak ke artikel, misalnya update seminggu sekali ya teman-teman, misalnya update artikel yang 2000 atau 3000 kata, nah itu di hari kedua hari ketiganya bisa backlink ke arah situ. Jadi setiap link teman-teman ada backlinknya. Nah kalau yang setiap hari kan repot juga itu, kalau yang setiap hari mending tembak ke homepage nya aja langsung, kalau saya sih begitu ya. Udah jelas ya teman-teman ya, nanti tinggal bisa teman-teman coba sendiri, uji coba sendiri, jangan takut. Itu teman-teman juga tahu sendiri lah mana backlink yang bagus, mana backlink yang enggak usah patokan sama DAPA, tapi lihat situs ya, situs apa itu. Kayak isu nih, isu kan bagus, waktu itu saya pernah share isu.com kan, indeks kan, dia juga indeks tuh ya,
gitu teman-teman. Flickr tuh ya kan. Telegram tuh yang kemarin saya share juga ke Index, tapi waktu itu saya bukan dapat dari sini nih mah. Ini sama-sama aja lah rata-rata. Doodlekit nih, web 20 nih Doodlekit. Ya oke ya, saya akhiri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau yang belum subscribe bisa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.